Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jihan Fadilah, NIM saya 17117021. Di sini saya ingin menampilkan video tentang micro teaching untuk memenuhi mata kuliah micro teaching. Selamat menyaksikan. Nah, sebelum itu saya ingin memberitahukan tentang 8 dasar keterampilan dasar mengajar. Yang pertama itu keterampilan bertanya, yaitu bagaimana di sini saya melakukan tanya jawab kepada siswa supaya proses pembelajaran dapat interaktif. Yang kedua, keterampilan memberikan penguatan, yaitu bagaimana ketika siswa menjawab pertanyaan atau memberikan pertanyaan, maka kita harus sebagai guru harus memberikan penguatan, yaitu seperti memberikan kata pujian, ucapan, memberikan reward seperti bintang dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu keterampilan mengadakan variasi, yaitu di sini saya seperti melakukan variasi seperti model pembelajaran, strategi pembelajaran supaya pembelajaran tidak monoton. Yang keempat, keterampilan menjelaskan, yaitu bagaimana saya menyampaikan materi dengan baik dan jelas kepada siswa supaya siswanya itu paham. Nah, selanjutnya yang kelima ada keterampilan membuka dan menutup pembelajaran, yaitu bagaimana di sini saya sudah membuat RPP dari kegiatan awal, inti, hingga penutup. Yang keenam, keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil, yaitu bagaimana di sini saya membuat diskusi kecil berupa kelompok-kelompok kecil. Yang ketujuh, keterampilan mengelola kelas, yaitu bagaimana di sini saya membuat situasi tetap kooperatif, aktif, namun tetap interaktif. Yang kedelapan yaitu keterampilan mengajar kelompok kecil dan perseorangan, bagaimana menguasai kelompok kecil dan perseorangan supaya siswanya itu tetap paham dan pembelajaran tetap mencapai tujuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, dipimpin oleh Vinza. Berdoa selesai. Selamat pagi anak-anak. Sudah sarapan? Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, sebelum pembelajaran, Ibu absen terlebih dahulu ya. Inza, Valen, Teguh, Jihan. Oh, Jihan tidak masuk ya hari ini. Kita doakan semoga Jihan di pertemuan selanjutnya bisa masuk. Amin. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, Ibu mau tanya dulu nih, pembelajaran minggu lalu tentang apa ya? Iya, benar sekali Winza, Jawa Timur, yaitu Jawa Timur itu banyak sekali ya, dari segi makanan, pakaian adat, minuman, rumah adat, dan sebagainya. Nah, sekarang Ibu mau memberitahukan kita belajar tentang daerah tempat tinggalku kelas 4 tentang kearifan lokal Jawa Barat.
Gimana, seru kan? Masih semangat kan semuanya? Nah, sekarang Ibu mau menyampaikan lagu dari makna Tokecang, yaitu Tokecang adalah kepanjangan dari toke makan kacang. Lagu ini menceritakan orang yang terlalu banyak makan dan rakus. Jadi, makna lagu Tokecang ini adalah kita tidak boleh bersikap rakus dan tamak. Hendaklah berbagi antar sesama karena kita adalah makhluk sosial. Iya, jadi kita tidak boleh apa? Kita tidak boleh sombong, kita tidak boleh rakus karena kita adalah makhluk sosial, makhluk yang membutuhkan orang lain. Sekarang Ibu ingin membacakan cerita kepada kalian. Siapa yang mau mendengarkan Ibu bercerita? Iya, Teguh. Yang lain? Oh, yang lain juga mau mendengarkan. Ayo sama-sama ya kita simak ceritanya. Nanti akan Ibu tanya satu persatu makna dari cerita Sang Kuryang tersebut. Judulnya Sang Kuryang dari Jawa Barat. Pada zaman dahulu ada putri raja bernama Dayang Sumbi. Sang putri mempunyai anak bernama Sang Kuryang. Suatu hari, Sang Kuryang berburu. Ia ditemani oleh Tumang atau anjing kesayangannya di istana. Saat berburu, Tumang menolak diperintah oleh Sang Kuryang. Sehingga Tumang diusir oleh Sang Kuryang. Mengetahui hal itu, Dayang Sumbi marah dan memukul kepala Sang Kuryang dengan menggunakan sendok nasi. Sang Kuryang marah, kecewa, dan pergi mengembara. Dayang Sumbi menyesal, lalu berdoa supaya dipertemukan oleh Sang Kuryang. Para dewa tersentuh dengan doa Dayang Sumbi, lalu mengabulkan doa Dayang Sumbi dengan diberikannya anugerah awet muda. Setelah bertahun-tahun pergi mengembara, Sang Kuryang kembali ke tanah kelahirannya. Sesampainya di sana, ia bertemu dengan gadis jelita yang tak lain adalah ibunya, yaitu Dayang Sumbi. Ia terpesona lalu melamar Dayang Sumbi. Suatu hari, Dayang Sumbi terkejut saat melihat luka di kepala Sang Kuryang. Ternyata Sang Kuryang adalah anaknya. Ia pun mengajukan syarat kepada Sang Kuryang. Ia meminta Sang Kuryang untuk membendung Sungai Citarum dan membuat sampan besar dalam waktu 1 malam sebagai mas kawin pernikahannya. Sang Kuryang sanggup, lalu meminta bantuan pada makhluk gaib. Di tempat lain, Dayang Sumbi menyuruh beberapa pasukan untuk menggelar kain sutra merah di timur kerajaan. Sang Kuryang mengira hari sudah pagi. Karena ia kesal, ia menendang sampan yang dibuatnya itu terbalik dan menjadi gunung Tangkuban Perahu. Nah, tadi kan Ibu sudah membacakan ceritanya. Nah, sekarang ini adalah gambar Dayang Sumbi dan Sang Kuryang, yaitu ketika Sang Kuryang marah dan menendang perahu yang telah dibuatnya. Apa sih Bu makna dari cerita itu? Nah, maknanya itu adalah kita selalu menghormati dan menuruti perintah orang tua. Kita harus sayang kepada hewan. Kita tidak boleh menendang hewan ya, seperti yang dilakukan Sang Kuryang kepada anjing kesayangannya. Yang ketiga itu tidak menuruti hawa nafsu dan marah sehingga menimbulkan dampak negatif. Jadi kita tidak boleh marah, kita tidak boleh sombong, kita harus sayang kepada sesama. Nah, cerita Sang Kuryang itu kan dari Jawa Barat. Sekarang kita bahas yuk sama-sama. Ibu akan menjelaskan bagaimana kearifan lokal suku Sunda. Kearifan lokal merupakan bagian dari budaya suatu masyarakat yang tidak dapat dipisahkan dari bahasa masyarakat itu sendiri. Kearifan lokal biasanya diwariskan secara turun-temurun dari satu generasi melalui cerita dari mulut ke mulut. Di sini siapa saja yang orang Jawa Barat? Wah, banyak ya. Nah, yang selanjutnya ada ciri-ciri kearifan lokal. Nah, apa saja sih Bu ciri-cirinya itu? Yang pertama itu
merupakan benteng untuk ketahanan dari pengaruh budaya luar. Yang kedua, mempunyai kemampuan memberi arah perkembangan budaya. Yang ketiga, mempunyai kemampuan mengakomodasi budaya luar. Itu adalah ciri-ciri dari kearifan lokal. Jadi kita harus mencintai kearifan lokal, ya. Nah, yang selanjutnya yaitu ada kebudayaan suku Sunda. Apa saja sih kebudayaan suku Sunda itu? Apa aja Bu pengertiannya? Nah, Ibu akan menjelaskan di sini. Yaitu suku Sunda adalah kelompok etnis yang berasal dari bagian Pulau Jawa, Indonesia, dari ujung kulon di ujung Pulau Jawa Barat, di Pulau Jawa sehingga Brebes. Itu pengertian dari kebudayaan suku Sunda atau suku Sunda. Nah, tadi kan Ibu sudah membacakan cerita tentang Sangkuriang, tentang kebudayaan lokal, tentang ciri-ciri. Sekarang kita lebih mempelajari tentang tempat wisata, rumah adat, pakaian adat, makanan adat dari khas Jawa Barat. Nah, anak-anak, ini adalah gambar dari wisata yang terdapat di Jawa Barat, yaitu Tangkuban Perahu. Siapa yang sudah pernah ke sini? Oh ya, dan nanti sama-sama kita pergi ke sini ya. Nah, ini adalah rumah adat dari Jawa Barat, namanya Imah Jolopong. Yang ini adalah pakaian adat khas dari Jawa Barat. Yang ini adalah tarian merak. Tarian ini juga berasal dari Jawa Barat. Di sini siapa suka menari? Wah, banyak ya. Ini adalah alat musik khas dari Jawa Barat, namanya angklung. Siapa yang di sini sudah pernah memainkan alat musik ini? Oh, banyak ya. Kita harus melestarikan budaya Indonesia. Nah, di sini siapa yang suka makan? Wah, pasti suka banget ya. Ini adalah cilok, makanan khas dari Bandung, Jawa Barat. Yang ini juga ada cireng. Nah, yang ini adalah minuman cendol. Wah, seger banget ya. Pasti kalian pada suka nih minum es. Nah, tadi kan Ibu sudah menjelaskan tentang kearifan lokal budaya dari Jawa Barat. Sekarang Ibu mau memberikan tugas kepada kalian, dikerjakan ya per kelompok. Iya, kelompok 1 tadi sudah mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Wah, bagus sekali ya. Yang lain juga Ibu harap bisa memperbaiki yang kurang, dan yang sudah bagus dipertahankan ya. Nah, sekarang Ibu mau memberikan evaluasi pembelajaran pada hari ini. Tadi kita sudah melakukan ice breaking tentang makna lagu Tokecang. Sudah Ibu menceritakan tentang cerita Sangkuriang. Di Jawa Barat itu banyak sekali keberagamannya, mulai dari pakaian, rumah adat, dan lain sebagainya. Sampai sini ada yang ingin bertanya? Wah, tidak ada. Sudah paham semua ya? Bagus, pintar anak-anak Ibu. Nah, sekarang Ibu mau memberikan kesimpulan dari pembelajaran hari ini, yaitu adalah Bandung adalah ibu kota khas dari Provinsi Jawa Barat. Kota ini terkenal dengan udaranya yang sejuk, masyarakatnya yang ramah tamah dan sopan. Bandung juga memiliki tempat wisata yang sangat menarik dan juga beragam keunikan dan keseniannya khas Bandung. Dan juga tentunya wisata kulinernya yang sangat nikmat. Nanti kapan-kapan kita pergi ke Bandung bersama-sama ya. Setuju? Siapa yang mau ikut? Wah, semua mau ikut ya. Nah, sekarang Ibu rasa pembelajarannya sudah cukup. Kalian hebat, kalian luar biasa, kalian pintar. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran secara kooperatif. PR-nya jangan lupa dikerjakan di rumah. Sekian pembelajaran dari Ibu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pegang benda berwarna merah. Pegang benda berwarna hitam. Tepuk 1, tepuk 2,
Terima kasih.